Bapak Ibu, terutama Pak Yudi dan Bu Widi yang kami hormati, marilah yang pertama-tama kita mengucapkan ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa menghadiri undangan dari kami, mewakili dari Pak Yudi dan Bu Widi dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua, semoga salam Allah melimpahkan pada kita salam yang kita nanti menjelang syafaatnya di yang berjalan. Bapak Ibu yang menghormati, pagi hari ini ada sosialisasi budaya positif di sekolah yang nanti narasumbernya adalah yang pertama adalah Bu Vivi, yang kedua adalah Pak Didi, yang mana beliau berdua adalah guru penggerak yang saat ini masih berproses, belum selesai, dan tugasnya juga cukup lumayan banyak yang harus diselesaikan. Dan sekarang ini masih ada lagi pendaftaran untuk guru penggerak angkatan 8, 9, 10. Kepada Bapak Ibu sekalian yang lain, monggo untuk ikut mendaftar. Yang kemarin belum lolos nanti bisa ikut mendaftar untuk angkatan 8, 9, 10. Terutama teman-teman yang dari P3K yang kemarin belum sempat datang, monggo nanti ikut mendaftar angkatan 8, 9, dan 10. Nanti bisa konsultasi pada Bu Didi dan Pak Didi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, guru penggerak itu punya 3 moto, yaitu yang pertama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pagi hari ini adalah untuk yang menggerakkan, karena beliau berdua ini sudah tergerak, bergerak, yang ketiga adalah menggerakkan. Kalau waktu dia bergerak, nah, menggerakkan ini dalam artian apa yang didapatkan dari guru penggerak ini nanti diimplementasikan di sekolah melalui awal dari diri. Jadi Bapak Didi dari Pak Didi sendiri dulu, Bu Vivi dulu, setelah tergerak kemudian bergerak, dan yang ini adalah menggerakkan panjenengan, menggerakkan ke lingkungannya, karena kita di sekolah berarti menggerakkan ke lingkungan sekolah. Nah, menggerakkan ini mungkin nanti bisa kepada 1 Bapak Ibu guru, nanti nambah 2 Bapak Ibu guru, 3, 4, dan seterusnya, yang nantinya akan menjadi komunitas. Maka dari itu nanti ini tidak lanjutnya produknya Pak Didi dan Bu Vivi ini nanti harus punya komunitas. Komunitasnya ini bisa terdiri dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Yang mana setelah terbentuk komunitas ini akan bergerak bersama, sehingga nanti akan terlihat di sekolahnya. Nah, yang akan diawali dengan budaya positif. Bukan jangan salah arti ya. Budaya positif nanti budaya sesama masukan, nanti anak-anak banyak positif, bukan begitu. Artinya budaya positif di sini adalah budaya yang mencerminkan karakter anak-anak dari P5 pelajar Pancasila. Jadi pencerminan karakter dari P5 pelajar Pancasila itu nanti akan dibudayakan di sekolahnya. Dan insya Allah nanti kalau itu bisa kita terapkan, kita tidak perlu terlalu bengong, nyeneng, ikutan dan sebagainya. Tapi anak itu setara masih anak sudah menyadari bahwasanya berbuat yang salah itu harus ada punishmentnya dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Jadi anak-anak nanti kita ajari untuk membuat hukuman terhadap kesalahan yang dia kerjakan, tapi hukuman itu timbul dari dirinya sendiri. Ya, ini yang terberat di sini, Bapak Ibu sekalian. Sekolah-sekolah tenang, pinggiran apalagi itu memang beratnya di sini. Menimbulkan kesadaran anak,
secara positif untuk menyadari kesalahannya, kemudian nanti melakukan sanksi yang dia tulis sendiri, yang dia janjikan sendiri. Mungkin kesana arahnya. Nanti Pak Diki dan Bu Indri akan menjelaskan itu semua. Dan nanti saya selaku pimpinan di sini meminta Pak Diki dan Bu Indri sebagai penagih produknya. Pak Diki dan Bu Indri harus punya produk, dan Pak Diki dan Bu Indri menagih produk dan panjenengan. Nanti bisa kerjasama dengan guru dan wali kelas. Nah, produknya harus ada. Nah, saya nanti juga nanti. Nah, setelah digerakkan ini, produknya apa dan panjenengan? Nah, dari panjenengan produknya apa? Bapak Ibu sekalian, ke depan kita tahun depan sudah harus kurikulum merdeka wajib. Karena yang ini kita belum wajib. SMA Medan, tapi itu ada 5 yang belum. Kota Madiun ada 1, SMA 5. Kabupaten Madiun itu semua sudah. Oleh KKS diwajibkan semua sudah. Yang kami masih ada 5, jangan khawatir, masih SMA Medan, SMA Karangjati, SMA Kuadungan sini, dan pentolannya SMA 1. Jadi ya, masih K13 pentolannya diambil SMA 1. Itu belum. Tahun depan kita sudah kurikulum merdeka. Di tahun 4 jadi nanti kita ada anggaran untuk IHT. IHT kita nanti adalah kurikulum merdeka. Kita akan mendatangkan 1 narasumber, dan narasumber 2 ada di samping kiri kanan saya. Ini nanti yang tidak lanjutnya. Dan untuk kurikulum merdeka IHT nanti harus ada tagihan. Sehingga pada saat bulan Juli kita melaksanakan kurikulum merdeka, kita sudah siap. Tidak seperti sekolah yang lain yang masih beraya-beraya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon nanti silakan untuk diskusi, didiskusikan, dan hasil akhir nanti akan menjadi program. Jadi, budaya positif di sekolah ini nanti untuk semua, satu kesatuan, bukan hanya siswa saja, tapi termasuk Bapak Ibu guru, karyawan, dan semuanya. Kita harus menerapkan budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Fitri dan Pak Didi yang sudah meluangkan waktu untuk kita semuanya, dan juga terima kasih pada Bapak Ibu guru. Nanti monggo selama 1 jam ke depan untuk mengikuti kegiatan ini, sekaligus nanti ada diskusinya Pak Didi, dan nanti malah enak kalau ada diskusinya, dan hasil akhir nanti ke depan ada produknya. Yang saya tadi nanti produknya ini. Nah, ban IHT paling ban IHT ban tenang, nggak ada apa-apanya. Jadi implementasi budaya positif ini harus ada produk di sekolah kita untuk semuanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada semuanya, dan alhamdulillah hari ini nyari apa? Ini baru hari ini di pasar. Kemarin ini juga ini kapalnya baru yang waktu sudah, ini yang kita berulang awal. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau ada yang lebihnya mohon maaf. Nanti saya tidak bisa mengerti semuanya berarti saya tinggal biar diskusinya agak encer, karena satu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Panjenengan yang begitu berarti bagi kami semua, dan tentunya nanti untuk kepentingan sekolah kita dan siswa kita. Yang kami hormati Pak Narto, yang tadi sudah menyampaikan pembukaan, dan selanjutnya supaya acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, saya mohon Pak Dugio untuk memimpin doa. Semoga Pak Dugio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sejenak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon padanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad wa alhamdulillah. Ya Allah, buatkan kami bersama di sini dalam rangka untuk acara supaya SMA Kendal ini mempunyai budaya positif. Semoga apa yang kita menyiapkan bersama ini diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya nanti di SMA Kendal ini semakin hari semakin baik ya Allah.
dan semoga keluarga besar SMA Kendari ini selalu dilindunginya dalam kemudahan urusan dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kemudahan dalam acara ini dari awal hingga akhir dan bisa diterapkan dengan baik dan senang, bahagia dan bermanfaat semuanya. Keluarga besar SMA Kendari ini bermanfaat di dunia hingga di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, apabila dalam perjalanan pertemuan ini ada salahnya, ampunilah ya Allah, dan berilah kemudahan dalam menapai apa yang mau direncanakan, yaitu dengan budaya positif di SMA Kendari ya Allah. Rabbana dalam anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya, teman-teman gimana nih? Sehat ya? Ceria nggak teman-teman? Ini supaya lebih semangat sebelum kita ke sesi acara utama, kita lakukan ice breathing dulu yang akan dipimpin oleh Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Berdiri semua. Biasanya apa yang jadi ini sebetulnya belum bergerak itu bukan hanya saya dan ini. Jadi Bapak Ibu nanti juga sebagai guru penggerak di sekolah kita. Jadi ini saya pakai salam guru penggerak saja ya, jadi biar enak untuk speakingnya. Jadi saya bilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan sukses gitu. Ya, tergerak, bergerak, menggerakkan sukses. Di yang biasanya ya Pak baca ini sepintas dan kita udah mulai sedikit. Ya Pak ya. Salam guru bergerak, 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 menggerakkan sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Semangat ya Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Terima kasih. Semoga itu menjadi terus penyemangat bagi kita bahwa kita harus tergerak dulu, baru nanti bergerak, lalu menggerakkan yang lain sehingga sukses. Suksesnya untuk anak-anak kita, untuk siswa kita dan sekolah kita. Bapak Ibu guru, izinkan saya berdiri bersama Pak Didi nanti ke depannya. Nanti Bapak Ibu guru akan bersama-sama diskusi. Kita sharing saja nih Bapak Ibu. Jadi tidak ada menggurui dari kami. Kita sebagai rekan sejawat, kita sharing, kita saling bertukar pikiran, kita saling bertukar gagasan yang tujuannya nanti ke depannya untuk sekolah kita. Topik pada hari ini adalah diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Tegal oleh saya Fitriana Fatu dan rekan saya Pak Didi Ariwibowo. Nah ini sebelumnya teman-teman saya, teman-teman Bapak Ibu guru ya, saya ingin kita main dulu. Tadi kan Pak Didi sudah menjelaskan sudah lebih semangat ya. Kita sekarang bermain. Bapak Ibu guru tolong berpasangan, nanti saya kasih dia Pak. Sama aja nanti kalau pasangan Pak video. Jadi pasangan-pasangan ini ya Bu ya. Titi sama Bunda. Pasang satu kertas, satu kertas. Ini sama Mas Dika ya. Ini Mas lagi ini. Ada pasangan ya lah. Oke,
penerimanya. Mencapai surga bersama. Tidak akan saya berikan, akan saya pertahankan terus, Bu. Karena yang saya tulis itu istri, Bu. Alhamdulillah. Sekarang ibu-ibu ini, saya memang yang belakang Bu Titi boleh ya. Tadi Bu Titi sudah memberikan ke Bu Ida atau dengan pegang itu ya. Sayang istri Pak tulisannya Pak. Yang saya pegang tadi sebenarnya mau saya kasihkan tapi nggak minta lagi. Karena yang saya tulis itu adalah kebahagiaan dan kesehatan. Jomblo. Siapa lagi satu dua ini tadi yang menulis apa? Tadi itu saya menuliskan uang. Tahap kedua ini ada pertanyaannya, sesungguhnya siapakah yang memegang kendali? Yang memegang kendali itu kita yang tadi menggenggam atau orang lain, teman kita yang berusaha membukanya? Ya, ada boleh gini. Ya, apa dulu? Yang memegang kendali itu ya kita. Apa yang berusaha merebutnya? Yang menggenggam, Apa yang berusaha membuka? yang menggenggam kalau Boleh menurut tahu saya. alasannya? Karena kan kalau dia yang menggenggam itu artinya ya dari dianya. Kalau dia yang mau mempertahankan ya sekuat tenaga dipertahankan. Kalau emang dari dianya udah mau melepas ya dilepas aja. Ya. Nah, Itu Bapak Ibu inti dari permainan kita. Inti permainan kita itu adalah yang memegang kendali itu adalah diri kita. Nah ini dikaitkan dengan siswa kita. Ada teori namanya teori kontrol. Teori kontrol ini yang mencetuskan adalah seorang ilmuwan psikologi, ilmuwan behavioristik, namanya Dr. William Glasser. Nah, kalau kita kaitkan dengan siswa kita, yang kita pegang apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ada yang bisa menjelaskan nggak Bapak Ibu? Maksudnya ilusi kontrol guru mengontrol murid. Mbak Titin, Contoh simpelnya yang ada di SMA itu kayak setiap pagi anak-anak itu harus dioprak-oprak dalam membersihkan kelas. Itu kan berarti kan guru harus mengontrol. Iya, kalau kesadaran sendiri kan harusnya siswa sudah berjalan sendiri. tidak berlanjut. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita ingin membuat kemajuan belakang, ini ada quote of the day. Bila kita ingin membuat kemajuan, kita kan sama-sama punya keinginan membuat kemajuan belahan, maka ubahlah perilaku kita. Kita kalau ingin ada kemajuan, ya perilaku kita harus kita ubah. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Kalau Bapak Ibu merasakan tidak adanya teman-teman siswa kita yang dihukum, apakah ada perubahan? Mungkin ada perubahan, tapi apakah perubahan itu selanjutnya terus? Kita kan harapannya seperti tadi Bu Titin katakan, perubahan itu tidak hanya di saat ada kita, tanpa ada ditabung, karena tetap berubah menjadi perilaku yang lebih baik kan gitu. Jadi kalau misalkan kok kita merasa kita sudah memberikan hukuman, tapi kok tidak ada perubahan yang signifikan terhadap perilaku anak yang berkarakter, berarti yang perlu kita lakukan adalah mengubah atau memperbaiki cara-cara utama kita, cara kerangka acuan kita berpikir. Nah, kerangka acuan kita itu kita memang sekarang sosialisasi perubahan paradigma Bapak Ibu. Perubahan paradigma yang awalnya teori stimulus respon bergeser menjadi teori kontrol. Akan bergeser, di mana kita berusaha memahami
biologi gitu atau tugas yang lainnya, kita berusaha memahami kenapa kamu kok nggak mengerjakan gitu. Jadi kita berusaha memahami dulu sebelum kita langsung tiba-tiba jebrek mengubah orang tersebut. Ayo ngasih tugas seperti itu. Ayo ngasih tugas biologi. Yang berikutnya, kita kan selama ini saya pelaku bullying kan sering dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, paradigmanya sekarang bergeser Bapak Ibu bahwa sebuah perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin anak itu melakukan kesalahan, kita perlu tanya tujuannya melakukan itu kenapa. Misalkan nih, nanti ada contohnya Bapak Ibu, nanti biar lebih paham. Terus yang saya ringan saja nih, saya bisa mengontrol orang lain. Kadang-kadang kita sebagai guru punya pemikiran, saya bisa mengontrol siswa saya. Paradigmanya sekarang udah bergeser bahwa kita ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ibarat tadi genggaman sama itu, siswa lah yang bisa mengontrol diri siswa sendiri. Dan pemaksaan ada pada saat rujukan itu. Kamu kudu ini nih, sebagai siswa kudu ini nih, lah itu kan itu adalah menurut teori kontrol itu adalah pemaksaan. Nah, teori kontrol, teori stimulus respon. Nah, paradigmanya bergeser. Kita perlu berkolaborasi dengan siswa kita, membuat konsensus atau kesepakatan dengan siswa kita untuk menciptakan pilihan-pilihan baru yang dihasilkan oleh siswa itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah kita kadang guru itu di buku, di rumah lah. Itu masih kalau teori stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Siswa manut, guru yang punya ini siswa manut, itu masih teori menang dan kalah. Nah, paradigmanya sekarang bergeser. Bagaimana kita itu model berpikir menang-menang. Kita juga merasa terpuaskan siswa kita berubah. Siswanya juga sendiri merasa, aku mengambil keputusanku dihargai oleh Bapak Ibu guru. Itu namanya teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin. Disiplin dan motivasi perilaku. Apa yang terlintas ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Pak Tutut ya. Pak Tutut nih, disiplin apa Pak Tutut? Disiplin itu yang mentaati peraturan yang ada. Mentaati peraturan yang ada. Yeay, Itu melakukan sesuatu sesuai pada tempatnya, jadi sesuai aturan juga. Sesuatu pada tempatnya. Nah, pertanyaan berikutnya, disiplin dan hukuman apakah sama atau berbeda arti? Ada yang mau mengungkapkan pendapat sama mengapa? Disiplin dan hukuman itu apakah berbeda arti? Sepertinya guru BK ini. Kita kasih kesempatan guru BK baru. Disiplin dan hukuman apakah berbeda arti? Dari segi semantiknya otomatis berbeda. Alasannya apa Bu alasannya? Kalau hukuman itu adalah konsekuensi dari disiplin. Kalau disiplin itu tindakannya, hukuman itu adalah konsekuensinya. Guru bahasa kalau dijawab memang itu ya sesuai KBBI ini ya. Kalau saya menjawab melanggar kedisiplinan itu ada punishment-nya, kita lupa apa itu. Nah, anak yang melanggar tadi sekali melanggar dihukum, yang kedua dihukum lagi, ketiga dihukum, keempat dihukum, dan lama-lama karena dosanya itu banyak dihukum terus, akhirnya dia itu malah berarti akhirnya menyengajakan. Dan saya kan dihukum terus ya, seperti itu. Nah, berarti bocah ini itu sudah kebal hukuman, akhirnya menyengajakan dia akan melanggar terus, ben bosen singkung. Oh gitu. Lah, Itu cerita anak sendiri Bu. Luar biasa. Wah, jadi di sana kalau punya mengajarkan. Iya, karena ben bosen. Iya, gitu. Nah, berarti itu kan sudah mengenai psikisnya ya, Bu ya. Nah, saya minta solusi dari panjenengan sebagai guru penggerak. Oke. Saya bingung yang seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Itu yang pertama. Apa ini? Boleh.
disiplin bilang ada anak yang menyengajakan hukuman, bagaimana solusinya? Hukum pertama, kedua, ketiga, empat, malah sampai ke sengaja. Memang kenapa seperti ini Bapak Ibu? Yang dikatakan oleh Indonesia itu sesuai banget dengan kita. Bahwa memang dari kata disiplin itu di bahasa Latin artinya itu belajar. Idealnya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Yuka, tidak dikatakan oleh Pak Tutut. Nah, disiplin diri itu intinya asal kalau kita lihat dari segi bahasanya, bahwa membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Itu kalau ini kan istilah dari bahasa Latin, Plato mengatakan kata disiplin itu artinya seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu udah bergeser. Iya nggak sih Bapak Ibu? Bahwa sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya nggak? Bapak Ibu merasa seperti itu. Disiplin kan wujud patuh, wujud taat, nah seperti itu. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tadi ketidaknyamanan, yaitu hukuman tadi. Sebenarnya kan kita sendiri juga capek menghukum seperti yang dikatakan Bu Ningsih tadi, sama tadi membuat anak apa ya? Ada yang sampai terikat sakit hati bahkan. Nah, kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau hukuman bukan dengan apa yang kita hargai. Harusnya kalau menurut Plato, ini kita bukan saya ya, menurut Plato itu kita dengan adanya disiplin kita mampu menggali potensi anak dengan apa yang mereka hargai pada dirinya. Nah, teori kita motivasi perilaku manusia. Jadi kata Bu Ningsih tadi, kenapa ya anak seperti itu? Kenapa motivasi seseorang itu ada 3. Yang pertama itu adalah untuk menghindari hukuman. Jadi aku bengkak, itu kan bengkak sesuai Idul Fitri, maka saya harus kerja tugas. Nah itu namanya menghindari hukuman. Saya nggak terlambat kan, bengkak dihukum membersihkan kelas. Nah itu motivasi untuk menghindari hukuman. Terus kedua, mendapatkan penghargaan. Wih keren, nggak terlambat. Nah seperti itu. Itu namanya mendapatkan penghargaan. Wah siswa teladan. Berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah saya tanya nih Bapak Ibu, kira-kira siswa kita itu memiliki motivasi yang manakah? Mungkin yang saya dapat dari yang awal tadi, bahwasanya kita itu masih mengandalkan teori behavioris. Saya mungkin masih menjalankan selama ini yang teori behavior. Artinya masih ada stimulus respon. Stimulus respon. Padahal harusnya ternyata itu tuh masih jadi sekarang tuh harusnya sudah mulai bergeser. Karena ternyata kebutuhan anak kita tidak hanya bisa sebatas stimulus respon itu, karena tadi yang disampaikan Buning bahwasanya sistem punishment itu juga sudah tidak ada efeknya seperti itu, maka sudah jenuh. Nah berarti mungkin memang kita harus mulai bergeser ke arah teori kontrol, karena kita sendiri sudah membuktikan bahwasanya si punishment atau reward ini sudah tidak sebegitu efeknya ke anak. Mungkin ini. Nah, terima kasih Bali. Hukuman itu udah jinah anak-anak. Kita bersama belajar bersama-sama bagaimana kita bergeser ke teori kontrol. Nah nanti untuk detailnya Bapak Ibu bisa simpan dulu pertanyaannya. Kita langsung ke keyakinan kelas dulu oleh Pak Didi. Silakan Pak Didi. Dari Bu Binti tadi sudah berbagi. Bu Binti adalah secara teoritis, jadi sesuai dengan pendapat-pendapat para tokoh-tokoh atau ahli dulu yang telah memberi penemuan. Tadi saya menanyakan pendapat teman-teman juga. Ya, maksudnya kan secara teoritisnya di situ ada dasar-dasarnya begitu. Begini Bapak Ibu, saya langsung nanti di keyakinan kelas. Jadi begini, gambaran umumnya, memang kita nanti mindset kita harus dirubah dalam arti karena ini ada tuntutan. Contoh begini saja, ganti pemimpin, ganti kurikulum, kan gitu. Nanti harus kurikulum Merdeka ini pun ganti presiden, ganti. Jadi kalau bisa mindset kita itu jangan seperti itu. Maksudnya kita
harus berubah. Memang Bapak Ibu, kurikulum harus berubah karena sesuai tuntutan zaman. Jadi kurikulum akan selalu berubah karena tuntutan zaman. Jadi begitu. Jadi nanti kita pengen harus ganti tidak seperti itu. Seperti itu di masa kita harus coba yang nomor 2 dulu. Jadi inilah nanti pengeksekusi yang mana saya pernah bilang kita sudah tidak nanti yang urutan masalah untuk menangani sesuatu sebagainya itu pertama dari hukuman kita larinya nanti di konsekuensi baru ke restitusi dan baru nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Makanya saya ini nanti sekolah tidak akan mungkin bisa berhasil kalau kita hanya bekerja. Makanya inilah mulai dari diri kita. Bapak ikut sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas. Jadi ini nanti saya ingin ini adalah langkah-langkah untuk menuju apa tadi ya, seperti teori-teori yang disampaikan Bu Fitri. Dan nanti untuk tagihan, dan ini kita sebetulnya belum monggo Bapak Ibu, misalkan nanti mau memulai dari diri melalui mapel, monggo saya dan Bu Fitri siap untuk membantu. Jadi tidak ada istilah pinter lebih enggak ya, kita di sini diskusi dan berbagi di sini kita itu. Ini Bapak Ibu, saya langsung coba Bu Fitri ada tadi yang mau mati tadi. Di sini Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan? Begitu. Jadi kenapa kita harus keyakinan kelas? Kenapa ada peraturan seperti tata tertib yang sudah di paradigma ini? Coba ini hanya pemantik saja, mungkin sejauh mana gambaran Bapak Ibu? Ya, ganti. Kalau untuk pendapat saya pribadi, kenapa kok harus keyakinan kelas tidak peraturan? Karena untuk usia anak didik kita, Pak, kalau misalkan dengan peraturan itu pasti mereka merasa peraturan itu sesuatu yang matang dan memang harus dilanggar. Mungkin seperti itu ya. Kalau untuk keyakinan ini memang harus lebih ditekankan ke anak-anak bahwa kita yakinkan mereka bahwa sesuatu yang salah, bahwa sesuatu yang tidak baik itu memang tidak harus tidak dilakukan. Berbalik dengan misalkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang membawa ke arah positif, ini yang harus dilakukan oleh siswa didik kita. Mungkin seperti itu. Terus dari dulu pertanyaan yang masuk baru nanti kita selesai baru kita refleksi. Terus apa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Dan pertanyaan teman yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi ini, kita langsung saja, nanti kita mari diskusi saja. Terus ini, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini satu contohnya ya. Jadi nanti biar ada gambaran tentang satu keyakinan dan hukuman seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Setiap saat. Nah, kemungkinan jawaban penjenengan itu nanti pasti arahnya di kesehatan. Ya, iya. Nah, tutup aja. Tujuan dari keyakinan kelasnya. Jadi kita kelewatan, maaf itu.
Jadi yang kita terus bangun di sekolah kita nanti, jadi tujuan dari itu dapat menganalisis pentingnya memiliki, memiliki akan sekolah ya, sebagai fondasi atau arah tujuan sebagai sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Nanti kita masih kelas dulu gitu, jadi jangan ke sekolah. Makanya saya nanti mengajak untuk kita dari bawah itu dari diri kita. Kita nggak usah ada ngomongan dari sana langsung dibawa atau kadang, tapi kita tergerak dari kita lewat mungkin mata pelajaran di kelas kita. Terus yang kedua, tujuannya dapat menjelaskan proses pembentukan daripada peraturan-peraturan dari keyakinan kelas. Tujuannya seperti itu. Terus yang ketiga, dapat berpikir kritis, kreatif, relatif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah kita masing-masing. Itu tujuannya. Nanti berikut. Ya ini Bapak Ibu, ini itu yaitu bukti ya. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Itu adalah contoh-contoh katakan di dalam suatu peraturan. Jawabnya pasti itu kesehatan, kan untuk kesehatan gitu. Biasanya kadang yang ditulis seperti itu. Terus inilah nilai-nilai kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya. Jadi kata peraturannya itu peraturan penggunaan masker, menggunakan masker COVID-19. Nah, tapi sebetulnya itu kita harus tahu anak kita. Jadi nanti itu mengarah di mana? Berarti kan untuk kesehatan. Terus yang kedua, nilai-nilai kebajikan si pelaku nanti. Kayak manual aja, anggap gue. Apa tidak? Kayak manual biasa ini. Kita untuk merumuskan suatu nilai keyakinan nanti di sini Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi peraturan dan keyakinan bedanya itu. Kalau keyakinan nanti itu memotivasi anak atau kita ke diri dari sini, jadi memotivasi diri kita dari dalam diri. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kadang yang dimaksud di sini adalah kadang kita menggunakan satu contoh, kita pernah menggunakan tim tata tertib dan sebagainya gitu. Jadi di situ kita nanti akan merubah suatu keyakinan kelas itu. Dari sini, murid-murid pun beda, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan dan apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan. Jadi maksudnya di sini bahwa terkadang kita merubah itu begini. Suatu contoh ada aturan di sekolah. Jadi siswa lagi, murid lagi takutnya hanya di peraturan ini. Jadi bukan karena takut di papan tadi. Padahal harapan kita nanti anak-anak berubah bukan takut karena, nah contoh kita saja di redaksi. Terkadang ini coba ini ada pemantik sedikit dan untuk berefleksi diri. Terkadang kita takut absensi, itu kalau kita refleksi.
tapi kita tidak takut, tidak mengajar. Ya, maksudnya ini, itu revisi diri. Jadi di situ. Jadi nanti yang berubah itu memang kita, makanya dulu kita ini bilang, jangan mengubah seseorang apapun diri kita. Dan semuanya kita memang tidak sempurna. Makanya kita step by step untuk berubah. Jadi pertama dari diri kita, dari diri kita. Lanjut dulu itu. Semangat diskusinya ya, daripada. Terus ini tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi di sini nanti cara menggali kita. Ini nanti ke guru mapel ya, guru mata pelajaran. Yaitu menentukan nilai kebajikan yang diinginkan dijadikan perhatian utama di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu curah pendapat dalam kelompok. Ya. Terus yang kedua, sempurnakan beberapa data nilai kebajikan yang pertama dan bahas kembali dalam kelompok utama. Terus yang ketiga, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas kita. Jadi untuk menentukan nanti dalam suatu keyakinan, Bapak itu harus melibatkan peserta didik atau siswa. Jadi kita mencari. Jadi bukan kita yang ngasih aturan. Ya, ini saya pernah menjalankan sedikit ya. Ini adalah suatu contoh itu. Ini tapi tahapan saya belum ke keyakinan, tapi saya masih tahapannya di komitmen, kesepakatan dan konsekuensi yang saya jalankan, dan alhamdulillah sedikit ada perubahan. Jadi saya simpel saja kemarin. Jadi saya di kelas bersama anak-anak itu mungkin indikatornya kita misalkan dari anak-anak itu indikatornya apa? Dia belajarnya lancar. Satu contoh, anak pas olahraga kan tidak seragam, ya, tidak seragam, masih alasan begitu ya. Nah, saya akhirnya bikin suatu kesepakatan bersama anak-anak, muncullah suatu komitmen. Tapi ini pengembangan. Nah, kalau nanti monggo Bapak Ibu wali itu bisa ditempel di dinding, bikin poster itu besar untuk tadi merubah satu peraturan kelas menjadi suatu keyakinan yang lebih tinggi nanti keyakinan. Misalnya nanti urusannya ya sekolah itu apabila suatu kedisiplinan akan baik itu dari bawah, dari kita seperti itu mapel, wali nanti juga bisa komitmen bersama dengan itu, akhirnya juga kontrol itu nanti ada nanti terusnya. Terus baru nanti pelayanannya di sekolah. Nah, sekolah nanti wujudnya adalah visi. Nah, tugas yang berikut kita nanti membantu untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi sekarang tidak hanya mau visi secara itu lah, makanya ada visinya antara. Contohnya seperti ini loh. Ini sampai kelas ini, saya beda di absen. Tapi saya anak-anak saya bikin seperti ini, komitmen, terus akhirnya ya dibikin di Canva atau dibikin di PPT nanti print out. Nah di sini saya supaya pembelajaran saya lancar, komitmen kelas. Misalkan mengikuti pembelajaran secara aktif. Terus misalkan di sini juga ada harus berseragam, ya, berseragam olahraga yang ditentukan sekolah. Jadi anak-anak akhirnya bikin konsekuensi sendiri. Dan ini alhamdulillah anak akhirnya apa? Bisa seragam. Maksudnya akhirnya bisa mengatasi seragam tadi dengan anak-anak berkomitmen. Dan itu pun tahap pengembangan saya. Dan itu pun anak-anak terkadang nanti kalau misalkan nggak pakai, dia sudah matur dulu ke Bapak Ibu, ke kita. Tapi yang alhamdulillah ini agak berhasil sedikit, belum signifikan gitu. Itu contoh-contoh seperti ini, jadi saya pernah bikin. Di sini sebetulnya kalau kita ngaji ini banyak baru. Dari membuat ini aja loh, ada anak yang tidak bisa membuat Canva, misalnya Canva PPT. Nah saya nggak bisa tulis seperti ini. Nah akhirnya anak ini secara teknologi yang tidak bisa tadi, lah akhirnya mau tidak mau dia harus. Lah kadang itu lembur sampai hanya bikin satu lembar ini,
di lab. Itu kadang malah padahal nih, dia akan lembur, berarti anak itu kita sudah bisa menanamkan tanggung jawab pada anak. Padahal hanya satu lembur. Begitu. Jadi kita ini, saya sudah mengawali dari pembelajaran saya ya, tapi masih kelasnya masih komitmen kelas, belum sampai ke keyakinan. Nah, keyakinan lebih tinggi tingkatan keyakinan di situ. Terus selanjutnya, nah ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, nyata. Kadang kalau peraturan hanya ditulis, tapi kalau di keyakinan ini abstrak, nyata, tindakan. Ini ada contohnya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Terus yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Terus yang ketiga, yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita ingin harus membuat suatu keyakinan di kelas, kita harus menyesuaikan kondisi kelasnya masing-masing. Bahkan keyakinan nanti kalau kita jalankan antara kelas 10 MIPA 1 misalnya dan MIPA 2 bisa berbeda-beda. Makanya nanti Bapak Ibu guru dalam suatu membuat komitmen itu harus mengidentifikasi istilahnya kemampuan anak tadi setiap. Mungkin anak IPS akan sendiri lagi, beda lagi. Itu kita diberi cara mengatasi anak. Itu kita diberi kebebasan. Jadi aturan bukan hanya aturan dari sekolah langsung ditetapkan dari sekolah seperti itu. Kita menggali dari bawah, dari diri kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan atau curah pendapat. Jadi makanya dalam mengatasi hal-hal yang mungkin di sekolah kita itu kita akan selalu berkumpul, bercurah pendapat, diskusi. Misalnya contohnya forum seperti ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah itu. Di situ. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi begini maksudnya. Memang kalau keyakinan sudah terbentuk, jadi kita harus bukan hanya ditempel saja, paling tidak ada suatu tadi ada dari kontrol. Jadi kita mungkin setiap minggu harus cek, 2 minggu sekali harus cek, mungkin 1 bulan sekali. Nah, terus di situ nanti setelah kita sebagai guru kontrol, nah terus kita bergabung lagi nanti di komunitas tadi. Nah mungkin Pak Yoyo nanti aku di masalah seperti ini, terus Pak Dedi seperti ini. Nah akhirnya nanti kita pecahkan bersama. Jadi bahasa pembacaran seperti itu. Nah itulah nanti suatu mungkin ada trik lagi dari teman kita. Dimaksud saya tadi yang berbagi tadi seperti itu. Jadi ini loh, tidak ini loh. Jadi jangan memaksakan kehendak kita, kadang kita harus menggali di potensi teman kita. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, jadi kata-kata nanti yang kita gunakan di dalam keyakinan kelas atau itu ya. Jadi seperti ini. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi, nah kalau kita nanti kelas, berarti kita melibatkan siswa dan kita. Kalau nanti sekolah kelasnya naik, berarti kita nanti harus saling terbuka. Jadi nanti ide-ide atau apa itu dituangkan seperti tadi
Bu Fitri kasih kayak apa ya, jenis kuis gitu, jadi akan tersampaikan semua dan kita harus menghargai pendapat-pendapat dari anak-anak seperti itu. Terus ini setelah kita menjaring itu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi bedanya peraturan dan bedanya keyakinan kelas itu, contohnya kalimat negatifnya itu istilahnya jangan berlari di kelas atau koridor, dan itu kadang kita tidak tahu ya nilai kebajikannya. Nah, untuk membudayakan positif di situ adalah berjalanlah, kata-katanya berjalanlah di kelas atau koridor. Misalkan di situ kadang jangan membuang sampah sembarangan. Terus sekarang ini satu contoh lagi, kita kalau sudah dimasuk di satu keyakinan, bahasa positifnya adalah buanglah sampah di tempatnya, seperti itu. Jadi peraturan-peraturan yang kadang ada ya mungkin harus berubah ya, yang kemarin itu kayak poin dan sekarang harus kita arahnya di sini. Jadi mungkin nanti kalau kita ke sesi tanya jawab nanti bisa dicontohkan Bu Fitri yang di restitusi, nanti cara mengatasi anak kita sebelum next komitmen konsekuensi masih oke, tidak masalah, nanti ada tahapan restitusi tanda jawab, dan kita harus juga restitusi dari kita, terus kita juga melibatkan orang tua. Jadi kita berestitusi nanti itu bukan hanya sama anak, mungkin nanti kalau ya kadang-kadang tingkat anak masing-masing kita bisa ke orang tua dengan, nah kalau guru bergerak pertanyaannya disuruh bikin satu, jadi kalau untuk ya video, jadi padahal menanyakan itu aja disuruh untuk awal, untuk pertanyaan di video, nanti bisa dicontohkan dulu. Yang terakhir ya, nanti untuk masalah keyakinan monggo nanti enak sharing aja. Ini selanjutnya nih, jadi tinjauan kembali tinjauan hilangan, gak sampai gede, cilik, teori malah lebih enak yang kerja. Tinjauan kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pertanyaan yang tertulis di masing-masing banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dalam peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Jadi nanti kita membuat nilai hormat berarti indikatornya kita itu. Jadi tapi ini harus bersama-sama dengan anak-anak dan juga anak-anak harus tahu seperti itu. Terus selanjutnya tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisaran antara 3 sampai 7. Prinsip keyakinan, bila mana terlalu banyak maka warga kelas akan sulit mengingatnya ya, dan akibatnya lupa. Jadi kalau kita bikin suatu komitmen awal satu keyakinan jangan terlalu banyak, mungkin indikator berapa jadikan salah satu itu, tapi paling tidak harus tahu ini karena soalnya diskusi curah pendapat tadi. Terus yang terakhir, setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Jadi dengan kita tadi sudah mencari pendapat dengan itu, jadi suatu keyakinan dan anak-anak itu, misalkan dengan anak ya harus sebenarnya kita anak bermaterai begitu. Kalau tidak salah saya masih ingat dulu Pak Agus waktu itu membuat integritas.
sekolah kita pernah tanda tangan untuk fakta integritas itu bagus pernah, jadi sudah kita jalankan itu. Jadi seperti itu. Yang terakhir yaitu keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa diletakkan di kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi Bapak Ibu kalau sudah semuanya silakan nanti dipasang di tempel kelas, mungkin gantinya suatu peraturan. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Setelah itu mungkin saya malah kadang naik presentasi apa itu kurang ya. Cuma kalau nanti di sesi tanya jawab itu malah bisa saling mempertajam dan langkah gitu. Apa untuk langkah kedepannya itu? Misalnya di kolaborasi di CGV pun sama. Jadi kadang saya tidak bisa memahami. Karena kalau dengan teman malah diskusi saya malah lebih memahami. Seperti itu. Jadi inilah nanti kita Bapak Ibu yang mau monggo, ini saya menawarkan. Jadi menawarkan seandainya Bapak Ibu ingin memulai dari sekarang, misalkan baik itu di pembelajaran, dan kalau nanti kita membantu sekolah dari pembelajaran kita evaluasi dulu pembelajaran kita sudah sejauh mana, terus setelah itu kita bikin yang kelas, monggo. Terus wali kelas seandainya nanti juga ada, nanti kalau keyakinan kita itu banyak loh nilai-nilainya nanti. Nah makanya nanti lebih enaknya kita berbagi saja. Jadi keyakinan kadang ada yang disiplin. Nah terus misalkan ada nilai, misalkan kayak kita melibatkan kelasnya kadang kotor, kita melibatkan dengan hidup. Jadi juga kan. Jadi tujuannya di dalam lingkungan hidup apa? Kebersihan. Jadi kalau bersih ini bisa dimasukkan di itu. Sehingga kelas kita nanti, ya, tapi Bapak Ibu wali harus kontrol juga tiap mingguan seperti apa, terus kelasnya seperti apa. Bahkan nanti suatu saat sekolah kalau memfasilitasi itu ada nanti seperti mungkin ada lomba di kelas. Nah inilah dari muncul ini. Jadi kalau kita nanti bergeraknya dari bawah, sehingga dari diri kita, katakan wali kan insya Allah Pak Dedi, Pak Danang, Pak Win, terus kan benar-benar nah memang. Jadi sebenarnya kita juga makanya guru penggerak kan kalau memang diajak bergerak nggak mau ya memang itu dulu apa namanya nggak apa-apa, maksudnya diberi kebebasan. Tapi Bapak Ibu tahun depan karena kita turun merdeka tetap akan dituntut seperti ini. Makanya besok kalau Bapak Ibu monggo mau mulai sekarang, biar saya pun di GP nggak lupa menyampaikan karena modul 1 itu 1T4. Makanya kalau Bapak Ibu nanti pengen sharing, tadi Pak Narto bilang masalah guru penggerak, silakan nanti LMS-nya seperti apa atau guru penggerak itu. Jadi biar ada gambaran nanti LMS-nya. Jadi supaya nggak lupa, saya ini sudah masuk di modul 2 di apa itu untuk pembelajaran bergenerasi itu. Ini sudah masuk di guru merdeka ya, cuma awal dasar di sini keyakinan seperti ini. Itu Bapak Ibu dari saya. Terus ini saya buka sesi tanya jawab umpan balik. Coba saya ingin menanyakan dulu nih Bapak Ibu sebelum kita mulai. Umpama gambaran perasaan Bapak Ibu kalau misalkan ini sudah tadi ya mulai Bu Fitri sampai di keyakinan apa istilahnya perasaan Bapak Ibu selama ini menjadi guru. Jadi apakah kita tuh sekarang masih apa? Kalau saya di GB, oh iya berarti saya itu masih kurang, masih salah. Itu mungkin di bawah itu gimana? Mungkin dari menangkap apa yang disampaikan saya dan Bu Fitri. Coba Pak Didi, apa Pak Didi? Terima kasih Pak Didi atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini momen yang luar biasa ya, untuk kita bisa berkumpul dan sharing dalam kegiatan seperti ini. Saya teringat apa yang disampaikan ketika saya berdampingan Pak Didi di Sarangan itu, bahwa keterampilan abad 21 yang perlu kita miliki adalah komunikasi, kolaborasi, berpikir kreatif dan juga berpikir kritis kalau nggak salah.
Mungkin ini waktunya kita berkolaborasi, menggerakkan semua elemen untuk kita bisa menuntaskan berbagai permasalahan yang ada di SMA kita. Ketika tadi ditanya bagaimana perasaannya setelah melihat ini tadi, jujur saya menyadari ternyata masih banyak kekurangan dalam diri saya ketika melakukan pembelajaran di kelas Pak Didi. Terutama yang saya alami sendiri, mungkin model pembelajaran saya selama ini yang saya lakukan ini mungkin masih cenderung terpusat. Nah ini yang makanya dari ini tadi kemudian menjadi terbuka, oh ternyata tidak bisa kok kita itu mengontrol semuanya gitu kan. Ternyata yang paling utama adalah ketika kita mengembalikan kepada ke anak-anak tadi, yaitu melalui komitmen dan keyakinan seperti itu. Mungkin itu Pak Didi. Terima kasih. Ya, Pak Didi itu, Pak Didi. Jadi ya memang betul loh, Pak Didi, memang kita nanti dituntut jadi program-program seperti ini tidak putus. Jadi kita harus berjalan melangkah. Nah melangkahnya dari mana? Ya dari kelas tadi. Saya yakin kalau guru kelas guru mapel nanti mengondisikan kelasnya masing-masing, insya Allah anak itu akan juga terkondisikan di dalam kelas itu. Dan nanti memang di dalam kurikulum Merdeka pun nanti bukan hanya mengejar capaian KD kompetensi dasar. Jadi Bapak Ibu kadang punya pikiran, yo KD kurang banget, yo kurang tek. Jadi kita nanti tidak hanya di situ. Kalau kita sudah masuk di profil belajar Pancasila, kita malah proyek-proyeknya nanti yang akan lebih banyak. Ya seperti tadi pertanyaan budaya positif ini nanti itu akan tersaksi nyata terus. Makanya kalau Bapak Ibu mau nyicil, monggo nanti malah nanti pas takrul Merdeka wis di video ini tetap itu diupload nanti itu diupload. Mungkin itu dari saya ya, perasaan Pak Didi wis makili ya. Monggo ini saya buka, mungkin saya nanti lebih bisa memahami apa itu, bertukar pikiran untuk memahami, mungkin bisa teman-teman untuk bertanya. Silakan, saya coba dari ya. Terima kasih Pak Didi dan Bu Fitri yang hari ini sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Ya, saya mau bertanya itu bingung saya. Bingung karena ya seperti yang kita ketahui ya, memang kurikulum itu dari tahun ke tahun itu fokusnya kayak Pak Didi ya. Kalau saya tidak ngomong konten, tapi fokus gitu. Kontennya dari dulu sampai sekarang itu menurut saya sama saja, cuma fokusnya beda gitu. Nah, untuk kali ini, kurikulum Merdeka ini, kalau saya bisa menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri sama Pak Didi, fokus kita itu lebih ke bahasa saya, guys. Nanti bahasanya guru Merdeka apa, guru penggerak apa, gitu kita kan belum tahu. Guru penggerak, guru Merdeka kan saya sudah merdeka. Merdeka, lebih menyetarakan saja begitu ya. Intinya ya kita harus mendengar dan didengar gitu ya, mendengar dan didengar. Terus kemudian juga ada pergeseran nilai-nilai ya. Dulu itu guru itu kan memang kita sebagai center gitu, kayak kalau bahasa Jawanya itu sabdo pandito ratu, apa yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran. Cuma hari ini karena pergeseran lingkungan, pergeseran ilmu pengetahuan, teknologi, kita tidak bisa menjadi seperti itu lagi. Ya ini unek-unek. Saya yakin kita sebagai guru itu pasti punya kok ideal gitu ya. Ideal. Saya tuh pengennya jadi guru yang seperti apa, di mata siswa itu seperti apa gitu. Pasti saya yakin ya, kita punya ideal. Cuma kadang-kadang di kelas itu yang kita hadapi tidak satu anak atau satu kelas dengan latar belakang yang sama atau karakteristik yang sama. Ada banyak anak yang latar belakang keluarganya itu beda-beda, sehingga kalau saya punya keyakinan A tidak cocok untuk si anak ini, terus keyakinan saya ini cocok dengan anak yang itu, begitu. Jadi memang intinya jadi guru harus fleksibel, termasuk proses untuk menuju ke keyakinan kelas. Sebenarnya mungkin dari kita semuanya juga sudah menerapkan gitu ya, namanya wali kelas itu di awal pada proses pemilihan ketua kelas, sekretaris, wakil bendahara itu kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Kita punya rule gitu. Kelas kita mau apa? Kelas kita mau apa gitu.
Ya, ini sharing Bu Fitri karena saya kebetulan wali kelas 11 IPS 1 yang hari ini itu top top. Wah, luar biasa pokoknya ya. Luar biasa teman curhat saya itu sekarang Bunek sama Putri. Keeping ya luar biasa begitu. Sementara kita juga punya ideal yang harus begini ya. Terima kasih untuk Pak Didi sama Bu Fitri. Ini hanya sekedar unek-unek saja Pak Didi ya. Kalau pertanyaan mungkin nanti ya saya menunggu materi berikutnya di IHT berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu juga unek-unek aja juga kita bisa, makanya indahnya nanti kita itu berbagi. Bu Ida tadi mungkin Bu Ida wali kelas dan mungkin dikandani Bu Ida wali, mungkin yang dari Pak Didi bisa nurut. Makanya inilah kita berkolaborasi, satu anak tidak harus ditangani oleh kita walaupun kita itu wali, mungkin lewat Budias misalnya anak itu bisa lulus. Jadi itulah nanti yang diharapkan. Jadi yang diharapkan kita berkolaborasi seperti Pak Didi berpikir kritis, dan kita memang untuk mengembalikan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tetap kita berproses. Tapi di sini nanti kita ada capaian. Jadi rekam jejak digital kita kalau kita itu menangani anak itu selama ini Bapak Ibu itu sebenarnya sudah nuturi anak, tapi kan tidak ada rekam jejaknya. Nah kita nanti itu dan rekam jejak itu bahan kita untuk evaluasi seperti itu. Ya terima kasih Bu Ida. Mungkin ada lagi keyakinan mohon Mas Danan Pak Didi. Terima kasih untuk materi hari ini terkait dengan budaya positif di sekolah. Saya kira ini mungkin istilah baru, tetapi dari yang sudah Bapak Ibu lakukan, saya kira secara langsung atau tidak langsung itu pernah menjalankan. Terkait dengan keyakinan, peraturan dan keyakinan, ini khusus pelajaran saya. Ini saya bagi dalam, katakanlah secara umum, menjadi peraturan di dalam KBN, peraturan di dalam kedisiplinan, sikap, tata krama atau subosito siswa ketika mengikuti pelajaran. Selama ini terkait dengan peraturan, ini sudah disampaikan utamanya ke semua kelas yang saya ajar. Tetapi dari peraturan yang sudah digariskan bersama-sama, ya, kemudian diikuti dengan keyakinan bahwa peraturan ini nanti secara dampak positifnya seperti ini, ya, itu sudah bisa menerima. Tetapi karena prosesnya mungkin kurang kontrol ataupun mungkin kurang evaluasi atau mungkin kurang adanya respon secara timbal balik, ya, mungkin hasilnya kurang maksimal. Artinya banyak sekali anak-anak yang melanggar daripada aturan yang sudah disampaikan, peraturan yang sudah disepakati, bahkan dimunculkan melalui keyakinan itu. Nah, mungkin dari guru penggerak punya istilahnya ilmu sendiri, tips sendiri atau kiat-kiat tertentu bagaimana kalau sudah komitmen itu sudah terbangun, kemudian pelanggaran-pelanggaran itu masih saja muncul. Nah, mungkin tindakan berikutnya bagaimana? Apakah nanti kita memunculkan metode-metode pembiasaan baru, metode-metode penanganan baru, atau bagaimana? Mungkin Bapak Ibu guru penggerak bisa menyampaikan lebih lanjut. Mungkin terima kasih. Terima kasih Pak Danan, pertanyaannya betul-betul ini. Spesifik akan dijelaskan Bu Fitri. Kita masuk nanti karena kita memang gini ya, harus berubah bahasa.
Jadi peraturan, jadi keyakinan. Kita memang harus membiasakan. Terus jadi hukuman, nanti kita menjadi suatu komitmen atau konsekuensi restitusi. Terus akhirnya jadi intinya jadi keyakinan tadi sih diri di situ. Tapi kita bertahap lah sekarang. Jadi begini Pak Dana. Suatu contoh Pak Dana tadi ada pembelajaran apa namanya sejarah. Makanya guru sekarang kita harus merubah diri. Kalau kita memberikan suatu, katakan Pak Dana tadi peraturan. Nah misalnya kamu pelajaranku patung dan sebagainya. Nah sekarang kalau kita terus anak iya kalau minggunya berubah, minggunya nggak berubah, berarti Pak Danan harus tadi mencari metode baru. Nggak bisa kita dalam satu awal kalau apa memberi apa kalau tidak berubah 3 kali loh ya sudah berarti kita harus itu. Nah ini nanti langsung langkah-langkah restitusi sama Bu Fitri, nanti ada video-video yang sudah kita jalankan untuk itu. Jadi intinya kita harus dalam membentuk suatu keyakinan ini nanti langkah-langkah jejak kita cara mengidentifikasi sesuatu kita memang harus sekarang. Jadi bukan hanya kita sekarang memang diubah datang ngajar ngasih tugas. Nah kita itu akan diubah. Sebetulnya yang diubah kita itu sebetulnya biar kita itu nanti aktif membentuk praktisi, membentuk ini, jadi semua kegiatan. Bahkan nanti sing BK pun nanti bisa dari guru mapel, guru wali, dan itu bisa mengatasi dengan sering apa yang didapatkan. Ini padahal nanti ada sebuah restitusi untuk menangani Pak Dana biasanya kan ngetok nih murid loh, ngetok nih murid, gak maksudnya keluar kelas yang gitu terus, lah itu kan peraturannya Pak Danan di situ. Coba sekarang dialihkan peraturan di keyakinan, tapi bukan kita terus lepas. Makanya anak tadi benar Pak Danan harus mencoba dikontrol. Sebetulnya Pak Danan mau bikin efek jerah, tapi apa ya saya masih menangkap apa yang dia omongkan Bu Sri. Akhirnya duka-duka Pak Danan malah senang, malah belajar nih nanti dan sebagainya. Dan makanya kita harus mengevaluasi diri kita. Berarti apa yang kita berikan ke anak sudah betul belum metode saya, keyakinan yang itu. Maka begitu ya untuk video restitusinya. Jadi untuk menangani anak yang sifatnya ya seperti BK. Jadi kadang terus ini pun juga tidak bagus juga. Kita nggak bagus juga. Kadang memberi hukuman ke anak itu di depan orang banyak itu juga tidak diperbolehkan. Jadi makanya inilah nanti maksudnya jadi anak-anak yang dapat dipanggil mungkin kurang perhatiannya Pak Dana seperti itu. Jadi arahnya kita di pendekatan diri dan memunculkan anak untuk mengubah dirinya. Itu aja intinya sebetulnya. Untuk Pak Didi itu ya Bapak Ibu ya, kita lakukan tepuk huha, tepuk huha, ya, terus kita mulai ya 1, 2, kita membuat diri kita biar lebih sehat karena kita sudah duduk hampir 2 jam. Teman-teman dan Bapak Ibu, mari kita mulai. Tepuk huha, 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 ayo lagi. Biar lebih semangat. Atau kita tepuk ya. Ayo. Satu. Tepuk zumba. Bagaimana memfasilitasi latar belakang dari anak yang berbeda. Tadi pertanyaan dari Bu Ida, itu pertanyaan yang kompleks sekali, yang kita alami setiap hari. Karena kan, anak kita siswanya berapa, apalagi siswanya spesial.
seperti yang dikatakan oleh Bu Ida, itu kita harus respect banget ya, karena apa ya, memang anak itu kan berbeda-beda, permasalahannya berbeda, kebutuhannya berbeda-beda, bagaimana memfasilitasinya. Terus tadi Pak Danang, keyakinan sudah dilakukan, tapi kenapa masih dilakukan? Kalau boleh tahu nih Pak, Gayung bersambut dengan penjelasan Pak Didi tadi, Pak Danang, menurut Pak Danang dari penjelasan Pak Didi tadi, perbedaan peraturan dengan keyakinan itu apa? Sebelum saya nanti mencoba menjawab. Terkait peraturan itu, ketika siswa, ya ketika dalam kegiatan di kelas itu ada semacam ragu-ragu, iya. Jadi ragu-ragu itu nanti apabila siswa menjalankan dengan sebaik-baiknya, intinya di situ nanti tidak ada kendala apapun. Dalam arti ketika ada tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan ada kegiatan melanjutkan tugas itu di luar kelas. Kalau tugas itu dikerjakan di kelas, otomatis mengganggu yang sedang KBN, sedang membahas materi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sedangkan keyakinan di sini, ya, ketika kalau menurut saya dampak dari pada peraturan tadi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau peraturannya A, nanti keyakinan yang muncul, ya, itu adalah hal-hal positif secara umum seperti itu. Jadi anak katakanlah dari yang tidak paham materi mungkin menjadi paham, kemudian dari metode mengerjakan tugas dari yang sudah disampaikan mungkin anak bisa melaksanakan lebih lanjut. Jadi tanpa adanya mungkin kekurangan, mungkin kendala dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini adalah dampak dari peraturan. Ya, kalau menurut teori, wah kita teori lagi. Ini mah Bapak Ibu, kita kan fakir teori, fakir itu. Jadi kita ya sekarang misalnya teori yang berkembang sekarang. Bedanya keyakinan dan peraturan itu adalah kalau keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan yang kita tuju. Jadi karena ada nilai-nilai kebajikan yang kita tuju, maka dia lebih menggerakkan seseorang daripada mengikuti peraturan-peraturan. Saya beri contoh seperti ini Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kita peraturan kesepakatan kelas. Tetap kita sebagai wali kelas atau sebagai guru mapel, saya sarankan kita tetap membuat peraturan kelas atau kesepakatan. Maaf, bukan peraturan nih. Kalau peraturan tadi kan identik sama hukuman. Kita buat kesepakatan. Nah, kesepakatan itu jika kita selipi dengan nilai-nilai kebajikan, itu akan menjadi keyakinan kelas. Jadi seperti ini saya kasih contoh. Kami siswa yang bertanggung jawab. Jadi ada nilai-nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Kami adalah siswa yang bertanggung jawab sehingga datang ke kelas tepat waktu dan tertib saat belajar. Jadi kalau peraturan atau kesepakatan saya akan tertib. Nah, kalau keyakinan kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa yang akan kita inginkan? Kita ingin siswa yang bertanggung jawab. Jadi kalau ayo telat atau tidak, berarti kalau anak bertanggung jawab, berarti datang tepat waktu. Jadi yang kita arahkan itu nilai-nilai kebaikan ke anak-anak kita. Contohnya lagi kemudian, kami siswa yang penuh kasih sayang, sehingga saya memberi rasa aman kepada siapa saja. Nilai kebajikannya adalah kasih sayang terhadap guru, mereka hormat, terhadap temannya, mereka menghargai. Terus kalau kita kaitkan sama kebersihan, selalu menjaga kebersihan. Kalau peraturan selalu menjaga kebersihan kelas, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan ada nilai yang kita harapkan. Kami selalu menjaga kebersihan karena kami adalah siswa yang peduli pada lingkungan. Dan selanjutnya itu ada bertakwa juga. Kami siswa yang bertakwa. Nilai kebajikannya adalah bertakwa, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Kemarin yang sudah saya praktekkan itu nanti ada videonya. Anak yang bertanggung jawab. Jadi
Jadi kalau anak kita memberi pujiannya itu sekarang, anak yang bertanggung jawab, datangnya tepat waktu. Tapi kalau kita misalkan dalam kelas, bisa jamnya Bu Fitri, jangan telat ya, itu namanya peraturan. Di ending untuk pelajaran berikutnya kita kasih keyakinan seperti ini. Untuk jamnya Bu Fitri minggu depan, anak yang bertanggung jawab pasti datangnya tepat waktu. Itu yang saya praktekkan di kelas 11 MIPA 1. Alhamdulillah jam pertama itu terkondisikan gitu. Jadi kita kasih nilai-nilai kebajikan ke anak-anak. Nah, kita kembali ke tadi. Ternyata ada perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kamu terlambat membersihkan kelas, itu berarti hukuman. Dan itu ternyata dari penelitian itu memberi efek menyakitkan. Ya, posisi kontrol guru ada 5 Bapak Ibu. Pertama, penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga adalah sebagai teman, dan 3 pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini saya ingin tahu nih dari Bapak Ibu di sebelah sini. Ya, gini. Jadi kalau guru posisi dia sebagai teman, biasanya anak itu akan melama, akan tidak sopan. Dia merasa lebih dekat sama guru. Jadi kadang saya mengingatkan, kadang di kelas saya mengingatkan, anak itu kan biasanya kalau sama memanggil kita sebagai guru sampean, kadang kayak gitu Bu, kan biasanya banyak kayak gitu. Jadi saya ingatkan sama orang tua kayak gimana posisinya dia. Jadi setiap kali walaupun dia kadang memanggil saya Bu, sampean atau kayak gimana, jadi kadang saya mengingatkan, sama guru itu harus panjenengan. Ada kayak gitu. Jadi anak itu terkadang walaupun dia sebagai teman, dia ya itu ya harusnya menghormati. Ada yang menyepelekan gurunya itu loh, karena menganggap dia teman, dekat itu. Ya memang benar, saya juga sendiri pernah melakukan posisi sebagai teman. Kelebihannya kita ada dekat sama siswa lebih terbuka dengan kita. Tapi ada kekurangan, ada masa di mana mereka menyepelekan kita. Iya nggak sih Bapak Ibu? Nah sekarang yang posisi pemantau, ada yang bisa menjelaskan nggak kalau posisi pemantau itu bagaimana? Tak pantau ini. Ada yang bisa menjelaskan pemantau? Pak Tutut, Bida, Buri ini, wakal ini. Pemantau itu yang mengawasi. Seperti itu. Nah sekarang posisi manajer. Kalau bisa mengoptimalkan itu kita berarti sudah mengambil posisi manajer. Nah paradigmanya sekarang bergeser Bapak Ibu. Kalau bisa kita belajar menjadi posisi manajer untuk posisi kontrol Bapak Ibu guru. Nah sekarang ke restitusi. Jadi tadi kan ada Bapak Ibu, hukuman, kedua konsekuensi, ketiga adalah restitusi. Nah restitusi itu adalah bagaimana kita menciptakan kondisi bagi siswa untuk bisa dia memperbaiki kesalahannya mereka sendiri. Nah ini ada tahapnya. Yang pertama adalah kita stabilkan identitas anak itu dulu. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita langsung contohnya ke kasus ini. Tapi ini saya nggak ada suaranya nih Bapak Ibu. Jadi intinya gini nih. Ini saya memanggil Nelson. Memang dia sangat banget jam pertama di biologi. Jadi ini saya panggil Nelson. Kita nggak butuh lama-lama kok Bapak Ibu. Hanya 7 menit ini saya durasinya. Nggak ada malahan. 5 menit ini saya memanggil Nelson. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak pernah terlambat di jam saya. Nah kalau ada yang terlambat lagi, misalkan di anak yang saya ini kita butuh kesinambungan. Bu Fitri Nelson masih telat ya di jam saya. Itu perlu nggak apa-apa. Kita sampaikan ke saya, kita kolaborasi bersama-sama. Itu kita akan, ayo Nelson, apa keyakinan yang kamu yakini? Jadi ini saya pertanyaan adalah menanyakan ini. Nelson, kamu tahu tidak kenapa saya memanggil Nelson? Jadi kita nggak langsung, kamu kenapa? Gitu. Jadi kita mencoba menstabilkan identitas Nelson. Kamu tahu nggak kenapa Bu Fitri memanggil Nelson? Biar anak yang menjawab. Tugas kita adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan
Bu tahu Bu, saya sering terlambat di jamnya Bu Fitri dan jam guru lainnya. Terus ini soalnya nggak keluar Bapak Ibu. Terus, nah kedua adalah menstabilkan identitas. Iya, saya juga pernah seperti Nelson terlambat. Nah, tapi lah ketika menstabilkan identitas jangan lupa kita angkat nilai-nilainya. Tapi kan kita ingin mencari solusinya. Itu yang masa terlambat terus besok mau kemana toh, biar anak nanti menjawab mau setelah lulus sekolah mau kemana toh, dan mau sekolah lagi Bu, ya berarti kan kalau sekolah lagi gimana, apa yang dibutuhkan, jadi kita menjawab pertanyaan. Jadi kita stabilkan dengan ya saya juga pernah bersalah seperti Nelson, tapi kita juga harus mencari solusinya. Itu tahap menstabilkan identitas. Tahap berikutnya adalah tahap menanyakan keyakinan. Kalau anak yang baik itu seperti apa Nelson? Apa yang kita yakini? Ya, apa sih tujuan tidak terlambat? Ya supaya jadi anak yang bertanggung jawab. Nah, itu kembali keyakinan. Nilai-nilai yang kita tekankan ke anak-anak. Ya supaya saya bertanggung jawab Bu. Nah, seperti itu. Oh, kalau gitu selanjutnya bagaimana Nelson? Nah, itu. Ternyata Nelson itu kenapa terlambat? Dia itu bantu bapaknya babut singkong kalau pagi. Nah, itu yang perlu kita tanyakan waktu kita menerapkan restitusi. Karena boleh tahu nggak kenapa kamu terlambat? Ya gitu. Akhirnya nggak cerita. Nah, itu kita udah memposisikan sebagai teman loh Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya kita sekarang mengambil posisi sebagai manajer, karena kita memancing anak dengan pertanyaan. Ya, terus kenapa boleh tahu nggak kenapa terlambat? Dia cerita babut singkong kalau pagi. Nah sekarang solusi terus dikasih keyakinan yang benar itu seperti apa? Yang tidak datang terlambat Bu. Kenapa tidak datang terlambat? Itu penting bagi Nelson. Ya supaya saya disiplin, saya bertanggung jawab Bu. Jadi anak itu akan menjawab sendiri. Supaya disiplin dan bertanggung jawab Bu. Nah kalau seperti itu, apa yang Nelson lakukan untuk kedepannya agar lebih baik? Baru nanti kita jawab. Anak menjawab, oh kalau gitu Bu, saya nggak babut singkong pagi, saya tuh semuanya pagi Bu, nyetrika ya pagi, babut singkong ya pagi. Akhirnya Nelson membuat perpecahan sendiri. Kalau gitu toh Bu, saya tak nyetrikanya malam aja wes Bu, nanti babut singkongnya pagi. Nah anak akhirnya mendapatkan solusi untuk diri mereka sendiri. Baru nanti endingnya, wah Nelson anak bertanggung jawab, siap ya melaksanakan tanggung jawabmu. Siap Bu, mulai kapan Nelson? Sesegera mungkin Bu. Ya Bu Fitri, tunggu perubahannya ya. Terus semangat. Atau kita kasih motivasi. Itu tahap dalam segitiga restitusi. Dan responnya, ini videonya ada videonya, tapi nggak nyaut ini. Nah, jadi ini memang yang warna itu gak bisa. Jadi ternyata Nelson itu bilang ya saya punya motivasi internal Bu. Jawabannya gitu. Jadi tidak perlu kita ini. Kemarin saya tanya kelasnya masih terlambat gak di jamnya guru lain? Gak Bu, alhamdulillah teman-temannya bilang seperti itu ternyata. Nah itu yang perlu kita pelajari dan kita terapkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Ini terakhir rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Nah ini tadi murid yang sudah kita berikan cara segitiga restitusi perlu kita pantau terus Bapak Ibu. Kalau ada ini, Bu Fitri ternyata anak iku masih sudah dengan panggil masih seperti itu, tidak apa-apa kita sampaikan saja ke kita. Karena kita harus perlu memantau supaya anak itu tetap memegang teguh nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir adalah perubahan itu perlu kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Ya, nanti sebagai wali kelas, sebagai guru pelajaran pun perlu melakukan itu. Memanggil anak dengan menerapkan segitiga restitusi itu Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi tahapannya tadi peraturan kelas, naik lagi adalah kita buat keyakinan kelas, yaitu kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadilah lingkungan yang positif untuk anak-anak. Akhirnya kalau kita melakukan bersama-sama, jadilah budaya positif di SMA Negeri 1 Kendal. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, nanti yang akan dijawab oleh Pak Didik bersama-sama saya.
restitusi tadi untuk kata romantik ya. Jadi biar kita nanti ada refleksi diri. Nah tadi Pak Win bilang, Pak Win apa manajer, Pak Didi tadi bilang teman. Dan sekarang kita saya balik. Jadi ini ada suatu pertanyaan romantik gitu ya. Pak Didi, Pak Win, Pak Danan misalkan bertugas di depan pagi bertugas di depan gerbang, dan Pak Dedi dan Pak Danan di situ ada siswa yang terlambat, misalkan Pak Dedi menghukum anak gugur. Nah terus akhirnya Bu Riki bilang, nah akhirnya bertanya Pak Dedi itu kan, Pak Dedi dan bertiga berarti berlaku sebagai apa? Jadi cara mengidentifikasikan. Berarti Pak Dedi, Pak Win, dan Pak Dana tadi jadi apa kan di situ? Nah, jadi bengong. Jadi itu adalah untuk bahan refleksi. Tapi sebenarnya kita diarahkan dari tadi Pak Win bilang, kita adalah manajer. Ya, kita adalah manajer dan harus bisa mengelola anak-anak tadi yang terlambat sehingga tumbuh anak tadi tidak terlambat lagi. Soalnya apa Pak ini di sekolah kita aja, ayo kita bersama-sama di situ. Berarti anak itu si A terus terlambat sampai sekarang misalnya. Nah berarti inilah restitusi ya. Kita nanti di situ Pak yang harus kita katakan. Karena anak-anak kan masih itu aja kan. Nah, berarti kalau hukuman sudah ada jalan, entah di push up apa ini kejadian itu. Nah yang menilai itu saya berarti Pak Dedi sebagai penghukum. Padahal kita nanti sebagai manajer berarti. Nah makanya anak-anak ini nanti bisa dirubah apa yang telah dilatih, sehingga nanti ada cabang-cabang. Oh anak ini tumbuh dari dirinya menjadi lebih baik. Ya biasanya seminggu telat ping 5, malah ping 7. Jadi perubahan itu tidak harus 1 minggu belum lebu, malah ya gak lebu, malah belum lebu. Itu memang harus terukur di situ. Oh berarti apa yang dalam Pak Didi berteman-teman berarti oh iya untuk lumayan kan gitu kan seperti itu. Jadi nggak langsung balik budaya positif, enggak. Jadi memang harus berlahan-lahan. Monggo apa lagi? Iki sebalik. Bapak Ibu sudah saya bagikan kertas. Kita ke sesi terakhir Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu tulis refleksi yang bisa Bapak Ibu ambil pada hari ini, termasuk perasaan Bapak Ibu guru dari awal sampai akhir, mendapatkan apa yang refleksi itu kayak bercermin diri gitu. Bapak Ibu mohon dituliskan refleksinya. Saya harap ini untuk tagihan kita misalnya. Itu adalah refleksi. Tujuannya kan untuk kedepannya lebih baik. Sambil menunggu refleksi, boleh Bapak Ibu bertanya. Tolong Bapak Ibu untuk menulis refleksi. Mohon maaf Pak Didi, Bu Fitri, mohon waktunya sebentar ya. Tidak makan sharing. Jadi apa? Bahwa nanti kita masuk guru penggerak, apa yang saya dapat dan itu jadi tidak ada salah dan betul. Jadi tidak kita sharing. Jadi begini Bu Ida, makanya di sini kita lebih sensitif tadi di budaya positif, dan budaya positif itu sudah paling tinggi. Yang pertama tadi kita di keyakinan kelas. Jadi untuk masalah kedisiplinan Bu Ida, jadi memang ideal ya. Jadi ideal memang kita pun menangani anak yang begitu besar. Jadi paling tidak dari anak-anak tadi yang mungkin menyimpang, dan paling tidak kita step by step ada penanganan dan peningkatan. Dan anak ini juga berbahaya. Kadang nanti kalau menyebar ke tempat lainnya, kan kadang di sekolah seperti itu. Gue sisi wis mari, sisi lagi awet kan di sekolah kan seperti itu terus regulasinya. Nah makanya cara membatasi tadi, makanya begini Bu Ida. Kita kembali, kalau ada pertanyaan tadi, saya kembali ke pembelajarannya belajar. Jadi kita di sini nanti adalah sebagai penghambat siswa. Jadi menuntut siswa, maksudnya di situ. Nah, saya kembalikan sebelum kita nanti tadi kalau kedisiplinan buat suatu komitmen, cara mengidentifikasikan, kita harus tahu potensi diri anak tadi. Memang tidak bisa, istilahnya di bidang kesehatan menangani seluruh bu
Bu Tias dikembalikan. Makanya saya kembali lagi, saya kembalikan ayo dari kelas. Nah, keyakinan kelas ini loh. Nah, setiap anak nanti akan ditangani oleh guru masing-masing. Ya, misalnya saya ngajar di MIPA 1 pas olahraga. Oh, jalan Pak Dedi nih, aku di peraturan, aku udah punya keyakinan dengan kelas saya. Pak Dedi nih, lah anak akan selalu diperhatikan terus sampai jam pas 1 sampai jam ke 8 taruhlah. Setiap ini ada step by step. Ya itulah solusi-solusi nanti yang untuk apa kita jalankan. Nah, jangan sampai kadang terputus. Nek masalah ideal kalau saya ya, yang jelas semua secara umum, yang jelas ideal kita adalah yang terpenting anak bisa kita mengembangkan tadi dari kenakalan menjadi tidak baik menjadi baik. Memang seperti itu nanti prosesnya untuk menuju ke suatu pengembangan. Aku lagi nih video buat teko ini. Sampai lain sebenarnya sadar ini. Nah, sosialisasinya ke siswa beda ya melalui tadi kita menyampaikan. Tadi saya bilang kan di pas keyakinan tadi kita menggali, jadi bersama-sama. Jadi makanya diajak satu kelas itu. Nah kadang ini ada ya, kita masuk di materi belajar berdiferensi itu bahwa metode pun bukan hanya dari kita. Metode itu bahkan kita menanya ke anak, umpama contoh begini, kowe iki ben iki iso terus caramu opo gitu. Kadang kita malah melempar ke anak. Soalnya nanti mungkin metode kita anak tidak bisa menerima. Nah, bahkan kita pun melempar ke anak, mungkin di keyakinan sama, kowe iki ben tertib jare piye gitu. Jadi dibalikan, karena dikembalikan itu biar anak itu juga berpikir kritis. Jadi biar itu. Tapi yang utama adalah kita tetap mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi, dan itu sesuai kodrat alam. Sesuai kodrat alam, anak kan setiap orang sendiri-sendiri ada itu. Bahkan saya di anak-anak itu saya baca nih yang sebetulnya bukan keyakinan dulu, saya masih di komitmen sama kompetensi. Saya itu ingin sebetulnya kemarin ingin menunjukkan potensi anak. Jadi begini, anaknya Mbak Mika itu saya lihat, apabila saya menanggar, saya akan menghafal 1 juz. Kita gulis salah itu, gue nemu apa ada Mbak Mika. Ya, saya bukan tak salah-salah. Saya apa? Saya ingin memunculkan anak tadi dia bersalah. Engkau jari teman-temannya dia kata itu temannya, makanya kadang pembelajaran di situ. Loh, ini dia ini sampai siji hafal. Mungkin yang lain nggak tahu. Itu ada itu di suatu konsekuensinya saya akan menghafal 1 juz itu. Lah saya itu malah bukannya salah-salah yo. Alhamdulillah semua kami bilang maksud saya dia nanti salah kan. Cuma nanti saya akan juga kadang nilai buruk kan. Otomatis dia nanti menghafal itu Pak. Akhirnya temannya tahu. Kadang tidak tergali Bapak Ibu. Ini biar cara menggali gitu. Soalnya saya lihat konsekuensinya seperti itu. Saya baca itu menghafal 1 juz itu. Nah, sirku kan tak coba ini dan jadi memutuskan dan itu ke sekolah membuat kesepakatan besar menjadikan budaya positif. Makanya kita bergerak dari dalam. Kemudian kalau malah harus gak bisa dewa kau ini, dunia sama. Wah mulai ya. Jadi kalau kita saya singkat saja beda. Kalau idealnya sih kita bisa mengembangkan motivasi intrinsik, motivasi yang datangnya dari siswa sendiri. Ibarat tadi permainan di depan tadi, membuka itu anak yang mau membuka sendiri, menutup sendiri. Karena yang mengontrol diri anak itu adalah diri mereka sendiri, bukan kita. Ini adalah sudah bisa ditindaklanjuti dan mungkin teman-teman nanti kalau mau memulai bisa berkoordinasi jadi praktis kecil-kecil. Siap. Ya. Siap. Jadi masalah aja maksudnya ketika kelas itu kita nanti untuk membuat keyakinan apakah kita guru-guru ini juga perlu membuat komitmen seperti itu. Makanya dilihat ranahnya gitu Pak Dedi. Kalau Pak Dedi ranahnya ke kelas mata pelajaran Pak Dedi sebagai guru, kalau Pak Dedi yang peduli dengan anak-anak.
Kalau Pak Dedi nanti melibatkan tenaga besar kayak komite wali kelas, berarti kita yang wali bisa berkumpul. Nah, kalau misalkan budaya positif nanti misalkan di level visi misi, semua karyawan itu bisa berkumpul. Jadi kita sebetulnya makanya kita belajar dari bawah. Dan saya tadi mengingat sekolah kita kadang di story ini, makanya ayo dari kelas kita dulu, baru kita. Kami menikah. Dopingan. Oh, dia namanya sudo. Nggak harus 100% lah Pak Dedi, ya mungkin agak sudo, tapi kita kalau di dalam kelas Pak Dedi, kalau Pak Dedi bagaimana? Misalnya ada Fitri lagi, bagaimana? Koordinasi dan jaga. Silakan Pak terakhir refleksi dan harapan. Langsung aja nih, ya saya jadi paling banyak pegang begini. Jadi apa yang saya dapat dari kegiatan ini, satu, ini menjadi refleksi diri, khususnya diri saya sendiri. Betul apa yang disampaikan Pak Didi tadi, ada perasaan bersalah dari diri saya ketika menangani anak, ketika saya menghukum anak, dan mungkin ada yang salah dengan pengelolaan kelas saya, dan ada yang kurang ketika saya pun menyampaikan pembelajaran ketika berada di kelas. Dari sini saya banyak belajar hal-hal yang positif, bagaimana menumbuhkan budaya yang positif, bagaimana kita mengelola kelas, bagaimana kita mengambil tindakan terhadap anak-anak yang melanggar, sehingga nantinya ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Pada poinnya, kesimpulan yang saya dapat dari ini bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri, kita harus selalu bersama-sama, dan kita harus selalu berkolaborasi, baik guru, wali kelas, maupun terutama guru penggerak, untuk selalu bisa memberi masukan ke kami, para guru ini tentu banyak kekurangan untuk bisa memberi masukan ke kami, bagaimana cara menangani anak, bagaimana mengelola kelas, bagaimana memberi pembelajaran yang baik di sekolah kita, sehingga nanti harapannya sekolah kita nanti menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aplaus untuk Pak Didi, Pak Putut, dan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah Bapak Ibu berikan. Saya mohon maaf jika saya mungkin ada salah kata, kekhilafan. Pak Didi juga saya mewakili, mohon maaf juga. Selanjutnya semoga kita semuanya bisa menjadi lebih baik untuk siswa kita dan sekolah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.